Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali membahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pepatah kita mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya. Tak kenal maka tak cinta, maka seorang dituntut untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih dari segalanya. Maka di antara jalan untuk bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang sungguhnya adalah dengan mengenal siapa yang kita cintai, itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memperkenalkan dirinya dalam banyak ayat dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, tinggal kita pelajari maknanya satu demi satu. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu dari makna Allah Al-Halim, yaitu yang mengandung sifat Al-Hilm, ya. Secara sederhana Al-Halim yaitu Allah yang maha tidak bersegera, maha memaafkan, membiarkan hamba-hambanya dalam keburukan, tidak segera dihukum agar mereka segera kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara sederhana itulah makna Al-Halim. Kita akan jelaskan Al-Halim secara bahasa, ya. Diambil dari kata al-hulm, ya. Al-hilm. Jadi al-hilm ini ada dua. Kalau dengan dhamma yaitu artinya mimpi, ya. Adapun kalau dengan kasrah al-hilmu, ya. Maka ini bisa datang berbagai macam makna, di antaranya makna adalah tarkul ajalah. Itu meninggalkan ketergesaan. Ketergesaan. Di antaranya maknanya adalah as-saffu, ya. As-safah. Itu memaafkan. Kemudian di antaranya maknanya adalah al-aql. Ya, al-aql, ya. Ini seperti al-aql seperti firman Allah Subhanahu wa taala, jadi al-hilmu al-aql. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, am ta'muruhum ahlamuhum bihadza am hum qaumun taghun, dalam surat At-Tur. Apakah akal mereka memerintahkan mereka? Di ahlamuhum maksudnya akal mereka. Maksudnya akal mereka. Jadi orang yang dikatakan Al-Halim itu orang yang cerdas, berakal, tidak terburu-buru, mudah maafkan. Terkumpul tiga makna ini, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh, ya. Jadi kalau kita mau secara bahasa, adapun secara istilah, ya. Secara istilah yaitu kembali kepada tiga makna tersebut, ya. Maka sifat Allah yang kembali kepada ketiga makna di atas, ya. Makna tersebut, ya, tadi yaitu ada tarkul ajalah, itu makna pertama. Yang kedua, yang ketiga. Jadi sehingga Allah Subhanahu wa taala intinya membiarkan hamba-hambanya melakukan kemaksiatan, tidak diadab dengan segera, tidak setiap ada kesalahan diadab, tapi dibiarkan dengan harapan dia akan kembali sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita contohkan sifat al-hilm ini, contoh datang dalam hadis, dalam sifat manusia, ya. Contoh sifat hilm pada manusia sebagai gambaran, ya. Al-hilm pada manusia. Contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mengatakan inna Ibrahima la halimun awwahum munib. Allah inna Ibrahima la halimun awwahun munib. Sungguhnya Ibrahim itu adalah halim. Halim itu Ibrahim alaihissalam. Halim yaitu Ibrahim halim. Kalau kita sebutkan, yaitu sangat tidak tergesa-gesa dan
sangat mudah memaafkan, mudah memaafkan. Disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam kalau dihina oleh orang, dia hanya mengatakan Allah yahdi. Sebenarnya dalam buku tafsir, hadakallah. Ada orang mencela dia, menghina dia tidak membalas dengan keburukan, tapi dia mengatakan hadakallah. Semoga Allah beri hidayah kepadamu. Karena dia mudah sekali memaafkan. Oleh karenanya kita dapati kisah Nabi Ibrahim. Ibrahim tidak pernah mendoakan keburukan kepada kaumnya. Ya. Dari awal sejak dia di Babil, kemudian dia diusir, kemudian tidak dibakar, dibuka bajunya, lemparkan lautan api. Dia pun tidak berdoa, ya Allah hancurkanlah kaumku. Tidak. Ibrahim tidak demikian. Ya. Dengan penuh kesabaran ya, menghadapi ujian demi ujian, dan dia sangat mudah memaafkan ya Ibrahim alaihissalam. Maka disebut dengan inna Ibrahim la halim ya. Sampai ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Lut kemudian kepada kaum Sodom, kemudian mereka melakukan penyimpangan, selain kesyirikan mereka melakukan praktek homoseksual, sehingga akhirnya Allah mengirim malaikat untuk membinasakan mereka. Ibrahim sempat berdiskusi ya. Yujadiluna fi qaumi Lut. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-ra'u yujadiluna fi qaumi Lut. Tatkala rasa takut telah hilang dari Ibrahim, maka Ibrahim mendebat malaikat-malaikat kami tentang kaum Nabi Lut. Ya. Seakan-akan yaitu jangan dulu ya. Maksudnya di situ ada Nabi Lut ya. Ya, jadi maksudnya Ibrahim halim sampai mudah memaafkan dan tidak ingin ada siksaan turun. Itulah sifat Ibrahim alaihissalam. Contoh yang lain yang disebut juga dengan halim, sifat hilm seperti Ashaj Abdul Qais ya. Ashaj Abdul Qais. Ini salah satu Ashaj Abdul Qais ini. Ashaj ya. Abdul Qais adalah salah satu dari wufud. Wufud maksudnya utusan-utusan yang datang kepada Nabi SAW di tahun 9 Hijriah untuk mengenal Islam atau ingin bertemu dengan Nabi SAW. Dia datang dengan rombongannya. Jadi Ashaj bin Abdul Qais datang dengan rombongan Abdul Qais, wufud Abdul Qais dari kabilah atau suku Abdul Qais. Mereka datang ramai-ramai menemui Nabi SAW. Ketika mereka melihat Nabi SAW, mereka saking gembiranya, padahal mereka masih pakai baju safar, dan mereka dari naik onta, naik kendaraan, kemudian mereka langsung melepaskan onta mereka, dengan baju safar mereka langsung datang menemui Nabi, dan mereka segera bertemu dengan Nabi, memeluk Nabi SAW. Adapun Ashaj tidak. Ashaj Abdul Qais, dia tidak. Beliau, radhiyallahu anhu, ketika sudah tiba di hadapan Nabi SAW, beliau mengikat onta-onta teman-temannya. Ya, onta-onta dibiarin bisa kabur. Beliau ikat satu persatu. Setelah itu beliau membuka bajunya. Beliau ambil baju yang dibawa untuk persiapan bertemu dengan Nabi SAW. Kalau tidak salah dari tempat semacam tasnya, tempat anak panahnya dia keluarkan. Kemudian dia pakai, baru dia bertemu dengan Nabi SAW. Jadi teman-temannya semua tergesa-gesa menuju Nabi SAW. Ketika Nabi melihat teman-temannya, tapi Nabi tetap memperhatikan Ashaj Abdul Qais. Setelah itu dia datang belakangan dengan pakaian rapi setelah mengikat tali-tali kekang onta-onta temannya agar tidak kabur. Kemudian Nabi berkata, "Inna fika khaslataini yuhibbahumullah." Nabi berkata, "Wahai Ashaj, sungguhnya pada dirimu ada dua perangai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hilm wal anat." Al-hilm yaitu berakal, bijak, tidak tergesa-gesa, wal anat. Al-anat sama, tidak ada mul ajalah, mirip. Tidak tergesa-gesa. Makanya al-hilm juga terkadang diartikan dengan al-anat, yaitu tidak tergesa-gesa. Ya. Ada mul ajalah, tarkul ajalah. Tidak tergesa-gesa. Karena teman-temannya semua tergesa-gesa untuk bertemu dengan Nabi, dia tidak. Dia dengan santai, kemudian mengikat tali-tali onta, kemudian dia keluarkan bajunya, baru kemudian datang kepada Nabi SAW. Kemudian dia berkata, ya, "Anna takhalaqtu bihima am jabalani Allah alaihima." Ya Rasulullah, ini dua perangai, aku yang berakhlak dengan dua perangai ini, ataukah Allah yang meletakkan dua akhlak tersebut pada diriku?
Maka Nabi mengatakan bal jabbalakallahu alaihima. Allah yang menjadikan engkau berakhlak dengan dua akhlak tersebut. Nah, jadi itu gambaran bahwasanya al-hilm adalah sifat yang ada pada Allah dan juga pada makhluk, tapi tentunya berbeda antara sifat hilmnya Allah dengan sifat hilmnya makhluk. Tapi secara umum kita memahami bahwasanya manusia juga memiliki sifat hilm. Sama seperti ilmu, Allah memiliki ilmu, manusia punya ilmu, tapi dua hal yang sangat jauh berbeda dari levelnya. Maknanya sama. Ilmu Allah, ilmu manusia, maknanya sama. Mengetahui sesuatu berdasarkan kenyataannya. Tapi level antara ilmu Allah dengan ilmu manusia tentu jauh berbeda. Dan sifat yang lain pun demikian. Mendengar, Allah mendengar, makhluk mendengar, tapi level mendengar tentu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sama, hilmnya Allah dengan hilmnya manusia tentu berbeda. Ini secara definisi al-halim ya. Al-halim. Tapi sekarang kita akan masuk pada dalil-dalil. Tolong dia. Dalil-dalil nama Allah Al-Halim. Al-Halim. Dari Al-Quran maupun Sunnah. Dari Al-Quran. Dari As-Sunnah. Al-Quran sangat banyak ya. Al-Quran sangat banyak. Contohnya ya. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 41 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yumsikus samawati wal ard an tazula ya. Wa la in zalata in amsakahuma min ahin ba'di innahu kana haliman ghafura ya. Wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kata Allah innahu kana haliman ghafura." Surat Fatir ayat 41. Saya artikan ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memegang langit dan bumi agar tidak hilang, agar tidak sirna. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin ba'di. Ya. Kalau langit dan bumi dihilangkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menahan menjaga langit dan bumi lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana haliman ghafura. Sungguhnya Allah itu Halim dan Ghafur. Halim dan Ghafur. Apa maksud ayat ini ya? Maksudnya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah dan sebelumnya dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala ya bahwasanya manusia yang ada di bumi ya melakukan berbagai macam dosa, berbagai macam maksiat ya, melanggar perintah Allah, membangkang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau Allah berkehendak Allah akan menjatuhkan langit kepada mereka. Tapi Allah tahan langit tersebut. Kalau Allah berkehendak, Allah akan membuat bumi menelan mereka. Kalau mereka bermaksiat. Dan Allah mampu. Ya. Tetapi Allah tidak melakukan demikian. Kenapa? Innahu kana haliman ghafura. Karena Allah halim. Dia tidak tergesa-gesa dan dia membiarkan hamba-hambanya melakukan kemaksiatan. Dengan harapan, ya, hambanya akan kembali kepada Allah. Betapa banyak sifat hilm Allah yang Allah berikan kepada kita. Sadar di antara kita sering atau melakukan kemaksiatan maksiat satu demi yang lainnya, tapi Allah tidak menyiksa kita. Allah tidak menghukum kita serta merta ketika kita melakukan kemaksiatan. Allah biarkan. Dan alhamdulillah di antara kita ada yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karena sifat hilm Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menahan langit dan bumi agar tidak hilang. Kalau Allah berkehendak melihat maksiat yang dilakukan oleh penghuni bumi, Allah akan jatuhkan langit. Atau Allah akan hancurkan bumi, Allah akan buat bumi menelan mereka. Sebagaimana disebut oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Namun karena Allah halim, maka Allah tidak mengazab mereka. Ya. Ini contoh. Ya. Demikian juga misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ya. Tentu pembahasan tentang halim ini perlu kita bahas secara ayat satu demi satu. Ya. Namun tentunya waktu tidak cukup dan saya juga belum baca pernyataan Pak ahli tafsir. Kenapa ayat ini Allah menyebut halim? Kenapa ayat ini Allah menyebut halim? Ya pasti ada. Sampai ada yang ulama mengatakan kalau Allah menyebutkan sifat halim, berarti ada dosa di situ. Tapi Allah tidak azab. Setiap kali Allah menyebutkan sifat halim atau hilm dalam satu ayat, pasti ada masalah dengan hamba-hamba Allah di situ. Ada dosa yang mereka lakukan. Tapi Allah tidak mengazab. Karena Allah sebut sifat halim. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
dalam surat An-Nahl, demikian dalam surat Al-Kahfi ya. Di dalam surat Al-Baqarah 225 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, seperti ini ayat-ayat yang berikutnya. Ayat-ayat Allah menunda hukuman. Ya, di antaranya surat Al-Baqarah 2 ayat 225. Saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum." Sungguhnya Allah tidak menghukum kalian dengan sumpah yang lagu, sumpah yang tidak dimaksudkan. Orang Arab sering mengatakan, wallah demi Allah, tapi mereka tidak bermaksud sedang bersumpah, tapi hanyalah sesuatu yang mereka ucapkan keseharian, bukan maksud untuk bersumpah. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tapi yang Allah hukum adalah akibat kalau memang sengaja dilakukan oleh hati kalian. Wallahu ghafurun halim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Halim ya. Ya, artinya kalau Allah ampuni kalian ya. Bahkan kalau Allah mau menyiksa setiap kali yang kalian sengajakan dengan hati kalian, tentu Allah akan menyiksa, tapi ternyata Allah tidak menyiksa. Allah tunda ya. Contoh lagi misal dalam surat An-Nahl 61. An-Nahl 61 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim." Perhatikan, kalau Allah menghukum manusia dengan kezaliman yang mereka lakukan, ma taraka 'alaiha min dabbah, maka tidak akan ada yang tersisa di atas muka bumi. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma, tapi Allah menunda hukuman mereka sampai waktu yang Allah tentukan. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastakhirun. Kalau sudah tiba ajal mereka, maka tidak ada yang bisa dicepatkan atau diperlambat ya. Jadi kalau seandainya Allah berkehendak untuk mengadab manusia dengan kezaliman mereka, maka semuanya akan binasa. Tapi karena Allah Halim ya. Karena Allah Halim, sehingga Allah tidak mengadab mereka. Allah mengatakan dalam ayat yang lain ya, ini penjelasan dari sifat Halim. Contohnya lagi dalam surat Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat 58. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa rabbukal ghafurur rahmah." Sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. "Lau yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul adzab." Kalau Allah mengadab sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, maka Allah akan segerakan adab. "Ballahum mau'idul la yajidu min dunihi mau'ila." Tapi mereka punya waktu yang mereka tidak akan mendapati tempat untuk berlari dari janji Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini sebagian ayat-ayat yang menunjukkan tentang bagaimana Allah tidak segera menghukum karena Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Halim ya, Al-Halim. Kemudian juga datang dalam ayat-ayat ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan Al-Halim dengan sifat-sifat yang lain ya. Yang ketiga, nama Allah Al-Halim dengan nama Allah yang lainnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa innallaha la'alimun halim, contoh. Wa innallaha la'alimun halim. Maksudnya apa? Allah itu Halim bukan berarti dia tidak tahu, dia tahu. Allah tahu maksiat yang dilakukan hamba-hambanya. Allah tahu maksiat yang kita lakukan. Tapi Allah bukannya tidak tahu. Beda orang memaafkan karena tidak tahu. Enggak, ini Allah maafkan, Allah tunda padahal Allah tahu apa yang kita lakukan. Padahal Allah tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bicarakan itu. Jadi Allah menunda hukuman padahal Allah tahu apa yang kita lakukan.
Kemudian juga misalnya Allah menggandengkan wallahu syakurun halim ya. Wallahu ghafurun halim dalam ayat yang lain juga. Ya ini perlu dibahas ya. Wallahu syakurun halim. Kemudian wallahu ghafurun halim. Innallaha ghafurun halim. Kalau innallaha ghafurun halim, zahir sangat nampak sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menunda dan Allah juga memaafkan dosa-dosa. Pas digandingkan antara ghafur dengan halim. Kalau wallahu syakurun halim, wallahu syakurun halim, Allah Subhanahu wa taala Maha membalas kebaikan dengan halim. Saya kurang tahu juga ini apa kaitannya, apakah maksudnya Allah Subhanahu wa taala untuk masalah dosa-dosa Allah tidak hukum, tapi kalau masalah kebaikan Allah balas dengan sebanyak-banyaknya, bisa jadi demikian. Jadi sempurnalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala ketika digabungkan antara syakur dengan halim, karena syakur Maha membalas kebaikan, halim menunda. Menunda ya. Di antara ayat yang sempat dibahas oleh sebagian ulama ya. Dalam surat Al-Isra ayat 44 Allah berfirman, "Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura." Perhatikan dalam surat Al-Isra di antaranya innahu kana haliman ghafura. Ayat 44. Perhatikan Allah berfirman, sungguhnya langit yang 7 bertasbih kepada Allah, wal ardu, demikian juga bumi bertasbih kepada Allah, wa man fihin, dan seluruh yang ada di langit dan bumi semua bertasbih kepada Allah. Bahkan Allah mengatakan wa in min syai'in, tidak ada segala sesuatu pun illa yusabbihu bihamdi, kecuali bertasbih kepada Allah. Semuanya, dinding, buah, pohon, semuanya bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Allah tutup ayatnya dengan mengatakan innahu kana haliman ghafur. Apa hubungannya? Sungguhnya Allah halim dan ghafur. Kita sudah sebutkan kalau disebut sifat hilm Allah dalam ayat apapun, menunjukkan ada kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Menunjukkan ada kesalahan dosa yang dilakukan oleh manusia sehingga Allah tidak menyegerakan adab kepada mereka. Dan ayat ini Allah bercerita tentang semuanya bertasbih. Langit bertasbih, bumi bertasbih, isi langit bertasbih, isi bumi bertasbih. Wa in min syai'in la yusabbihu bihamdi. Semuanya bertasbih, pohon, tanah, semuanya bertasbih, batu bertasbih, tapi walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tapi kalian tidak paham tentang tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafura, sungguhnya Allah halim dan ghafur. Kenapa? Allah tidak mengadab kalian, padahal harusnya kalian lebih banyak bertasbih daripada benda-benda yang banyak ini. Benda-benda yang Allah berikan tersebut, yang Allah ciptakan, tidak diberikan banyak kenikmatan. Bahkan benda-benda tersebut Allah ciptakan untuk kalian. Tapi kalian tidak banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menghukum kalian meskipun kalian tidak bertasbih. Kenapa? Karena Allah adalah Halim. Ini di antara ayat-ayat ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan Al-Halim ya, sifat Al-Halim. Sudah kita sebutkan tadi ayat-ayatnya. Kemudian di antara hadis-hadis yang menyebutkan tentang sifat Halim atau nama Allah Al-Halim, seperti dalam doa al-karb Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal karbi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari, beliau ketika dalam kondisi terdesak, kondisi berat, kondisi sulit, beliau mengucapkan doa ini. Doa yang hendaknya kita hafal ya. Doa tersebut yaitu doa ul-karb. Doa yang dibaca atau doa atau zikir dibaca ketika genting, ketika sulit dalam penderitaan dan lainnya. Ya. La ilaha illallahu al-azimul halim. La ilaha illallah Allah al-azim al-halim. La ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim.
Rabbul Arsy Al-Azim. La ilaha illallah. Rabbul samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Rabbul samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Orang mengucapkan doa ini, saya dia akan dimudahkan oleh Allah menghadapi ujian yang dia hadapi. Ya. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya, ini artinya tidak sembarang yang berhak disembah kecuali Allah Al-Azim yang Maha Agung dan Al-Halim. Subhanallah. Sekarang isyarat seakan-akan Allah alam bisawab ketika kita dalam kondisi terdesak, kita tahu bahwasanya tidaklah ada dosa yang penderitaan yang kita rasakan kecuali karena kesalahan-kesalahan kita. Tapi Allah adalah Al-Halim. Ya Allah masih sayang kepada kita, masih memberi kita keteguran, Allah tidak memberikan hukuman azab kepada kita, sehingga kita menyebutkan nama Al-Halim ketika dalam kondisi genting. La ilaha illallah al-azimul halim. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, Al-Azim, yang Maha Agung, Al-Halim, yang Maha Halim. La ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim. La ilaha illallah Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arsyil Karim. Ini diantara nama Al-Halim yang datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis-hadis yang menunjukkan demikian juga hadis-hadis yang menunjukkan makna Al-Halim, makna Al-Hilm, yaitu tidak segera mengazab. Banyak di antaranya seperti hadis Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah di mana Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Yashtimuni ibnu Adam wa ma yanbaghi lahu an yashtimani." Sungguhnya anak Adam mencaciku dan tidak pantas baginya untuk mencaciku. Wa yukadzibuni, dan dia mendustakan aku, wa ma yanbaghi lahu dan tidak pantas baginya untuk mendustakan aku. Amma syatmuhu, adapun caciannya kepadaku, fa qauluhu inna liya waladan, yaitu anak Adam telah mencaciku dengan berkata aku punya anak. Wa amma takdzibu, adapun dia mendustakan aku, fa qauluhu, di mana dia berkata laisa yu'iduni kama bada'ani, bahwasanya Allah tidak akan membangkitkan aku sebagaimana Allah telah menciptakan aku. Lihat, Allah Subhanahu wa taala dicaci, ya. Allah tidak memberikan hukuman kepada mereka. Lihat sekarang kalau ditanya, berapa banyak manusia yang mengatakan Allah punya anak? Miliaran. Nasara banyak sekali. Mengatakan Allah punya anak. Miliaran. Yahudi yang mengatakan Uzair ibn Allah, Uzair adalah putra Allah juga banyak, jutaan. Mungkin puluhan juta. Ya. Tapi Allah mengirim azab kepada mereka, tidak, Allah menunda agar mereka sadar. Dalam hadis yang lain, dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Laisa ahadun aw laisa syai'un asbaru ala adzan sami'ahu minallah." Ya, tidak ada sesuatu pun yang lebih sabar atas gangguan yang didengarnya seperti sabarnya Allah. Tidak ada yang sabar seperti sabarnya Allah dalam mendengar gangguan tentangnya. Innahum la yad'una lahu waladan. Mereka mengatakan, mendakwakan, mempropagandakan Allah punya anak. Wa innahu la ya'afim. Allah sangat murka dikatakan punya anak. Allah mengatakan, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Mereka mengatakan Allah punya anak dan sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang sangat mungkar. Takadu samawati yatafattarna minhu. Hampir saja langit terbelah. Wa tanshaqqul ardu. Hampir saja bumi terbelah. Wa takhirul jibalu hadda. Dan hampir saja gunung hancur. Kenapa anda aulir rahmani walada? Tatkala mereka mengatakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani attakhidha walad. Tidak pantas bagi Allah untuk punya anak. Jadi Allah sangat murka. Tetapi mereka mempropagandakan innahum la yad'una lahu waladan, mereka mengatakan Allah punya anak, wa innahu la yu'afihim, bahkan meskipun demikian Allah tetap berikan keselamatan kepada mereka, Allah berikan kesehatan kepada mereka, wa yarzuqhum, dan Allah berikan rezeki kepada mereka. Dan ini menunjukkan bagaimana sifat hilmnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Sifat hilmnya Allah Subhanahu wa taala. Ini cara hadis-hadis yang menunjukkan tentang sifat hilmnya Allah Subhanahu wa taala. Dari Al-Qur'an maupun Surah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara
eh, praktek ya, di antara praktek tersebut, di antara atau dampak sifat hilm Allah disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dalam bukunya, di antaranya seperti hilm Allah kepada Fir'aun. Fir'aun ketika mengucapkan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi, dia penuh kesombongan. Ya, dia sangat sombong. Tapi Allah tidak langsung mengirimkan petir halilintar untuk membakar tubuhnya. Allah tidak mengirim batu besar untuk memecahkan kepalanya. Allah malah kirim Nabi Musa dan Nabi Harun. Allah mengatakan faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Ucapkanlah kepada Firaun perkataan yang baik, siapa tahu dia sadar. Ya. Faqul hallaka ila an tazakka, ya. Allah mengajarkan kepada Musa bagaimana berkata-kata yang lembut kepada Firaun, siapa tahu dia sadar, ya. Padahal kalau Allah kirimkan halilintar membakar dia langsung sangat mudah. Kita manusia taruhlah ya. Kita enggak usah bicara Allah, kita manusia. Saya misalnya, saya bikin perusahaan, semua dari duit saya, dari hasil keringat saya. Kemudian saya angkat seseorang, saya bina dia jadi anak buah saya, jadi kepercayaan saya. Tahu-tahu dia mengatakan milik perusahaan adalah saya. Gimana apa yang kalau saya mungkin saya ambil kepala besi, saya pentung palu kepalanya. Kurang ajar yang semua kamu sudah saya tolong jadi kerja, malah aku punya perusahaan. Firaun kalau Allah kirim halilintar kepada dia untuk bakar, wajar. Yang ciptakan alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan dia adalah Allah, yang memberikan dia nikmat Allah, memberikan dia kekuasaan adalah Allah. Jadikan dia raja, menjadikan dihormati, menjadikan dia karismatik oleh Allah. Kemudian dia mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Subhanallah. Tapi Allah ternyata Halim. Allah tidak langsung mengirim azab, tapi Allah kasih kesempatan, siapa tahu dia sadar. Allah kirim Nabi Musa, Allah kirim Nabi Harun. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, siapa tahu dia sadar. Contohnya juga, ya, Allah sebutkan, ya, jadi hilm Allah kepada Fir'aun. Contohnya lagi, hilm Allah kepada tadi orang-orang yang menyatakan Allah punya anak. Sudah kita sebutkan tadi hadis-hadis di mana banyak orang mengatakan Allah punya anak, miliaran orang, tapi Allah tetap berikan mereka keselamatan. Allah memberikan mereka rizki, ya, agar mereka siapa tahu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 73-74, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa." Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. "Wa ma min ilahin illa ilahun wahid." Tidak ada sembahan kecuali hanya sembahan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim." Kalau mereka tidak berhenti atas pengakuan mereka mengatakan Allah satu dari yang tiga, sungguh, ya, api neraka akan menyentuh, membakar orang-orang yang kafir di antara mereka. Allah berkata, "Afala yatubuna ilallah." Tidakkah mereka bertobat kepada Allah? Allah masih menyuruh mereka bertobat. Selama mereka masih hidup, selama mereka masih bisa bernafas. Meskipun puluhan tahun mereka menyatakan Allah punya anak. Bahkan mereka berbangga Allah punya anak. Ya. Allah mengatakan, "Afala yatubuna ilallah." Tidakkah mereka bertobat kepada Allah? Wa yastaghfiruna, dan mereka minta ampun kepada Allah. Contohnya lagi, hilm Allah kepada Ashabul Ukhdud. Siapa Ashabul Ukhdud? Yaitu orang-orang yang membakar kaum mukminin, yaitu yang membakar kaum mukminin. Allah abadikan dalam surat Al-Buruj. Kata Allah, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq." Sungguhnya orang-orang yang membakar kaum mukminin dan membakar kaum mukminat, lalu mereka tidak bertobat, bagi mereka azab yang jahannam dan bagi mereka azab yang membakar. Di sini mereka membakar kaum mukminin, Allah tidak langsung mengirim azab. Allah masih kasih kesempatan. Allah mengatakan tsumma lam yatubu. Kalau mereka membakar kaum mukmin, kaum mukminat, kemudian mereka tidak bertobat, baru Allah akan azab mereka. Tapi kalau mereka bertobat, mereka akan diampuni.
Allah masih kasih kesempatan kepada mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka telah melakukan bentuk kriminal yang sangat parah dengan membakar kaum mukminin hidup-hidup, ya. Dengan membakar kaum mukminin hidup-hidup. Taib ini ikhwan akhwat yang rahmatillah Subhanahu wa taala, dampak sifat hilmnya Allah Subhanahu wa taala. Tolong ini ya. Kita berbicara di antara dampaknya kepada kita. Sekarang kita berbicara tentang hilm Allah kepada orang-orang kafir. Ya. Kita bilang hilm Allah yang tadi kepada orang kafir sebagaimana telah lalu. Ternyata Allah juga hilm kepada kita. Hilm Allah kepada kita pelaku maksiat. Ya, sebagian kita, kepada sebagian kita. Kita pelaku maksiat. Kita semua melakukan maksiat. Ya. Subhanallah, betapa sering kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak langsung menghukum, Allah tidak langsung membongkar aib, Allah biarkan ya. Agar kita bertobat, bukan agar kita semakin berkesinambungan dalam bermaksiat. Tapi agar kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Betapa sering Allah menutupi aib kita. Ya, betapa sering Allah menutup aib kita. Betapa sering kita bermaksiat, Allah memberikan kita kenikmatan. Ya, agar kita sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hadirkan sifat hilm Allah. Bukan berarti ketika Allah hilm kepada kita, bukan berarti kita semakin tamadi, ya, semakin terus-menerus ngeyel dalam maksiat, ya. Hendaknya kita sadar, suatu waktu Allah bisa saja ada tiba saatnya Allah menghukum kita. Tiba saatnya Allah akan menghukum kita. Maka jangan sampai kita sifat hilm Allah Subhanahu wa taala tersebut kita salah gunakan, justru kita malah semakin bermaksiat, akhirnya waliyadzubillah, kemudian di antara kita ada yang waliyadzubillah meninggal dalam kondisi su'ul khatimah, ya. Waliyadzubillah. Tapi kesempatan yang Allah berikan kepada kita, belum mengadab kita, belum beri hukuman kepada kita, untuk kita introspeksi diri. Segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hilm Allah, ada suatu saat Allah memberi hukuman, ada suatu saat. Ya. Ketika Allah melihat sudah pantas untuk kita diberi hukuman. Allah menunda-nunda, tapi ada suatu saat Allah berikan hukuman. Baik, adapun al-hilm menurut al-Mu'tazilah, dikatakan di sini dalam buku tafsir Al-Kasyaf, Zamakhsyari dia mengatakan Al-Halim huwa alladhi yaf'alu bikum ma yaf'alu man yahlamu anil musi' fala yu'ajilukum bil iqabi ma akfrati dzunubikum. Al-Halim adalah dialah yang melakukan kepada kalian seperti apa yang dilakukan oleh seorang yang memaafkan orang berbuat salah. Maka dia tidak menyegerakan hukuman kepada kalian padahal dosa-dosa kalian sangat banyak. Di sini ada pernyataan Zamakhsyari. Dia mengatakan apa yang Allah lakukan sebagaimana seorang dari kalian memaafkan orang yang bersalah. Di sini ada tasbih fi'il Allah dengan fi'il makhluk, dan ini kebiasaan Mu'tazilah. Mu'tazilah mereka tidak ingin mentasbih Allah pada sifat-sifat Allah, tapi mereka mentasbih Allah pada af'alullah, perbuatan Allah. Makanya dalam masalah takdir mereka banyak menolak takdir karena mereka mengkiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan manusia. Kalau perbuatan manusia begini tidak layak, Allah juga tidak layak. Sehingga mereka mentasbih af'alillah bi af'alil makhluk. Mentasbih perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Sama seperti ketika mereka berbicara tentang sifat hilm, kata mereka hilm itu adalah sifat Allah, perbuatan Allah kepada manusia, sebagaimana salah seorang dari kalian yang memaafkan orang lain yang bersalah kepadanya sehingga tidak segera menghukumnya. Kita bilang memang benar, ada nilai makna dasar hilm Allah dengan hilm makhluk, tetapi tentu levelnya sangat jauh berbeda, tidak mungkin disamakan. Adapun mentasbih perbuatan Allah dan perbuatan makhluk, maka perbuatan yang keliru. Adapun al-hilm menurut Asy'ariyah mereka larikan kepada al-in'am, kepada al-in'am. Kata mereka wa ma'nahu yanqasimu ila al-in'am wa imma ila tarkil intiqam. Maknanya al-halim yaitu memberi kenikmatan atau meninggalkan pembalasan, ya. Meninggalkan pembalasan. Seakan-akan mereka kurang setuju dengan sifat hilm. Karena itu Asy'ariyah menolak sifat hilm.
menolak sifat seluruhnya kecuali 7 sifat yang mereka tetapkan. Kalau ada sifat-sifat maka mereka akan larikan kepada sifat iradah ya, seperti iradatul in'am, Allah ingin berikan kenikmatan atau Allah ingin untuk menunda pembalasan. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah adalah sifat al-him adalah sifat tersendiri, berbeda dengan sifat iradah. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.